Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai rancangan perencanaan pariwisata untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah perencanaan pariwisata yang dibina oleh Bapak Yusri Abdillah, Esos MSI PhD. Dengan anggota Aldi Abdillah Nur Fajri, Ananda Melia Putri, Cantika Alia Salsabila, Ervina Septianto Putri, Indi Nabila Artanti, dan Jauharatul Lambaro. Perencanaan pariwisata. Perencanaan pariwisata adalah proses yang kompleks dengan mempertimbangkan berbagai aspek serta segmen dan pariwisata. Perencanaan pariwisata juga merupakan proses penetapan visi dan misi melalui tahapan berkesinambungan untuk mencapai tujuan dan dapat membantu mengembangkan pariwisata dengan cara yang menguntungkan. Mengapa perencanaan pariwisata penting? Karena memberikan visi arah dan komitmen bersama untuk pariwisata yang merupakan hasil partisipasi dari banyak pihak. Yang pertama, fenomena pariwisata makin kompleks dan yang pernah terfikir sebelumnya. 2. Pariwisata berdampak positif dan negatif. Setiap sektor pariwisata memiliki dampak positif dan negatif dalam hal sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan. Pariwisata makin kompetitif dan promosi destinasi wisata makin gencar. Saat ini makin gencar promosi destinasi pariwisata melalui platform sosial media. Lalu, pariwisata bisa berakibat buruk pada sumber daya alam dan budaya. Karena adanya wisatawan yang berkunjung di destinasi pariwisata, tentunya mereka memiliki budaya masing-masing dan akan memiliki pengaruh terhadap destinasi pariwisata yang dikunjungi dan sumber daya alam bisa rusak. Terakhir, pariwisata mempengaruhi semua orang dalam komunitas tertentu dan semua yang terlibat dalam pariwisata perlu berpartisipasi dalam proses perencanaan pariwisata. Perencanaan pariwisata dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan pariwisata, yaitu supaya tidak terjadi eksploitasi secara berlebihan terhadap salah satu unsur yang menjadi sumber daya pariwisata. Perencanaan perlu dilakukan supaya pembangunan pariwisata dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan, serta bermanfaat secara optimal dan dampaknya dapat diminimalisir atau diminimalkan. Di samping itu, dengan adanya rencana pariwisata, maka pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan pariwisata akan memperoleh berbagai keuntungan. Tujuan perencanaan pariwisata. Menurut Matthiesen dan Wall pada tahun 1992, tujuan utama dari perencanaan pariwisata sekitar 20 tahun yang lalu dirangkum dengan cara berikut. Untuk memastikan bahwa peluang yang tersedia bagi wisatawan untuk mendapatkan pengalaman menyenangkan dan memuaskan pada saat yang sama untuk menyediakan sarana untuk meningkatkan cara hidup bagi warga dan pendapatan daerah. Sedangkan menurut Williams pada tahun 1998 menyatakan sejumlah tujuan umum untuk perencanaan pariwisata, menunjukkan bahwa hal itu dapat membantu membentuk dan mengontrol pola fisik pembangunan, melestarikan sumber daya langka, menyediakan kerangka kerja untuk promosi aktif dan tujuan pemasaran, dan dapat menjadi mekanisme untuk mengintegrasikan pariwisata dengan sektor lain. Yang pertama, penciptaan mekanisme untuk penyediaan fasilitas wisata yang terstruktur di daerah geografis yang cukup besar. 2. Sifat koordinasi pariwisata yang terfragmentasi, terutama dalam kaitannya dengan akomodasi, transportasi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Yang 3. Intervensi untuk melestarikan sumber daya dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat setempat dalam upaya untuk mencapai sustainability, biasanya melalui pengembangan pariwisata atau rencana pengelolaan yang berkelanjutan. 3. Redistribusi manfaat pariwisata.
pengembangan lokasi wisata baru atau penataan kembali ekonomi tempat yang wisatawan mulai jenuh dan meninggalkannya. Selanjutnya, ada beberapa alasan yang melatar belakangi diperlukannya perencanaan pariwisata. Hal ini menurut Wardianto tahun 2011. Alasan yang melatar belakangi diperlukannya perencanaan pariwisata yaitu yang pertama, memberi pengarahan. Rencana pariwisata akan dapat memberi panduan pada pengembangan pariwisata untuk memahami arah perkembangan pariwisata yang akan dilaksanakan. Perencanaan pariwisata juga dapat digunakan oleh para pengembang untuk mengarahkan perkembangan pariwisata sesuai dengan rumusan yang tertuang dalam visi, misi, maupun tujuan yang telah dirumuskan sebagaimana yang dirumuskan dalam rencana pariwisata. Dengan begitu, pengembangan pariwisata akan dapat dilaksanakan secara cepat dan efektif, baik dari segi dana, waktu, dan sumber daya manusia yang digunakan, sehingga diperoleh hasil yang optimal. Selanjutnya, membimbing kerjasama. Mengingat banyaknya masalah yang terkait, pelaksanaan pembangunan pariwisata akan senantiasa melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah, industri, maupun masyarakat. Oleh karena itu, adanya rencana pariwisata yang disusun dengan baik dapat menjamin terjadinya kerjasama atau dapat digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang terkait dalam melakukan kerjasama untuk melaksanakan pengembangan pariwisata. Dengan dari kerjasama itu, masing-masing pihak dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisien sehingga dapat terjamin optimalnya hasil kerja yang dilaksanakan. Selanjutnya, menciptakan koordinasi. Rencana pariwisata yang telah dirumuskan dengan baik akan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata, yaitu pemerintah, industri, dan masyarakat tersebut untuk melakukan koordinasi guna mensinergikan semua potensi yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan dalam perencanaan pariwisata tertuang berbagai hal kebutuhan yang harus dipenuhi supaya dapat melaksanakan pengembangan pariwisata secara efektif. Dengan sinergi tersebut diharapkan supaya pengembangan pariwisata dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Selanjutnya yang keempat, menjamin tercapainya kemajuan. Karena rencana pariwisata telah memuat tahap-tahap pelaksanaan pengembangan pariwisata, yaitu mulai dari tahapan persiapan sampai pelaksanaan dan evaluasi keberhasilan kegiatan, maka adanya perencanaan pariwisata akan dapat menjamin keberhasilan pengembangan pariwisata. Dengan rencana pariwisata yang baik, pengembangan dapat mengendalikan perkembangan supaya terjadi kemajuan sebagaimana yang diharapkan. Dengan catatan bahwa semua tahapan yang telah dirumuskan dalam rencana pariwisata dapat dilaksanakan secara konsisten dan kondisinya sesuai dengan perkembangan situasi yang ada. Selanjutnya, memperkecil resiko kegagalan. Perencanaan pariwisata akan dapat memperkecil resiko karena semua langkah yang dilaksanakan dalam pembangunan pariwisata telah diperhitungkan dan dirumuskan sebelumnya, sehingga pengembang tinggal mengikuti pedoman rencana pariwisata yang telah dirumuskan. Dengan pedoman itu, segala hal yang kemungkinan menjadi kendala atau hambatan pengembangan pariwisata dapat secara cepat diketahui. Pada umumnya, kegagalan terjadi karena faktor-faktor yang menjadi kendala tidak diketahui sehingga dalam membuat kebijakan tidak bisa tepat. Yang terakhir, mendorong pelaksanaan. Perencanaan pariwisata juga dapat mendorong pengembang pariwisata untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan segera sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, karena dalam sebuah rencana pariwisata telah diungkapkan tahap-tahap yang harus dilalui sekaligus hasil yang akan dicapai dari setiap tahapan. Jadi, segala tindakan yang dilaksanakan akan dapat lebih realistis, terkontrol, dan hasilnya lebih terjamin. Meskipun perencanaan pariwisata memiliki peran yang sangat strategis bagi keberhasilan pengembangan pariwisata, yaitu dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat lebih terjamin keberhasilannya, namun penyusunan rencana pariwisata seringkali kurang mendapatkan perhatian atau bahkan tidak dilaksanakan oleh pengembang pariwisata.
Hal tersebut dapat berakibat keadaan tersebut adalah sering dapat ditemukan pembangunan pariwisata tidak dapat. Dari begitu banyaknya implementasi rancangan pada destinasi wisata di Indonesia, pada kesempatan kali ini kami memilih Labuan Bajo sebagai pokok dari pembahasan. Lokasi Labuan Bajo. Labuan Bajo terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, lebih tepatnya ujung paling barat Pulau Flores. Jika dari Pulau Jawa menggunakan kendaraan, maka diperlukan menyeberang melalui Bali, Lombok, Sumbawa, dan Pulau Flores. Labuan Bajo merupakan salah satu dari 9 desa dan kelurahan yang berada di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya ada mobilisasi kawasan Labuan Bajo. Ketentuan pengendalian rencana menjadi alat mobilisasi peran masing-masing pemangku kepentingan pada masa pelaksanaan atau masa pembentukan RTBL atau rencana tata bangunan dan lingkungan sesuai dengan kapasitasnya dalam suatu sistem yang disepakati bersama dan berlaku sebagai rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur tingkat keberhasilan kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan. Penyusunan ketentuan pengendalian rencana bertujuan untuk mengendalikan berbagai rencana kerja, program kerja, maupun kelembagaan kerja pada masa pembentukan aturan dalam RTBL dan pelaksanaan penataan suatu kawasan, dan mengatur pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat dalam mewujudkan RTBL pada tahap pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang profil Labuan Bajo. Labuan Bajo adalah nama sebuah pelabuhan kecil yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Labuan Bajo juga memiliki arti tempat berlabuh yang diambil dari kata Labuan dan suku Bajo. Objek wisata yang terkenal ada Pulau Komodo, Pantai Pink, Manta Point, pulau kecil seperti Kanawa, Loh-Liang, air terjun, dan goa. Dulunya, Labuan Bajo adalah sebuah kelurahan dan juga ibu kota Kecamatan Komodo yang dimana merupakan ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, yang sekarang sudah dikembangkan menjadi kota Labuan Bajo. Labuan Bajo sekarang sudah menjadi 10 destinasi prioritas Indonesia, maka dari itu Labuan Bajo sudah sangat mudah untuk dituju. Sudah ada banyak penerbangan yang dari Jakarta yang direct dari Surabaya, juga ada yang langsung, dan lebih banyak lagi dari Bali. Selanjutnya ada data statistik kunjungan wisata Labuan Bajo. Dari data kunjungan yang didapat di tahun 2020, jumlah kunjungan ada 44.543 kunjungan. Itu sangat menurun cukup signifikan jika dibandingkan tahun 2019 pada posisi 256.171 kunjungan. Jumlah kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur di tahun 2020 mencapai 44.543 orang. Angka tersebut anjlok 83% jika dibandingkan dengan periode setahun sebelumnya. Batas wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Sebelah timur Kabupaten Manggarai, sebelah barat Selatan Sape, sebelah utara Laut Flores, sebelah selatan Laut Sawu. Secara geografis, Labuan Bajo terletak di antara 8 derajat lintang selatan sampai 9 derajat lintang selatan dan 119 derajat bujur timur sampai 120 derajat. Secara geografis, Labuan Bajo terletak di antara 89 derajat lintang selatan sampai 9 derajat lintang selatan dan 119 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Ketinggian wilayah Kabupaten Manggarai menunjukkan ketinggian yang bervariasi, yakni kelas ketinggian kurang dari 100 meter di atas permukaan laut sampai 500 meter di atas permukaan laut, 500 meter sampai 1000 meter di atas permukaan laut, dan di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Lebih dari 75% wilayah berketinggian di atas 100 meter di atas permukaan laut. Kemiringan lerengnya bervariasi antara 0 sampai 2%, 2 sampai 15%, 15 sampai 40%, dan di atas 40%. Namun, secara umum, wilayah bertopografi berbukit-bukit sehingga pegunungan. Iklim dan cuaca hujan tidak merata. Besarnya curah hujan tahunan rata-rata sekitar 1.500 mm sampai per tahun, sehingga secara umum iklim bertipe tropik kering. Curah hujan tertinggi terdapat di pegunungan yang mempunyai ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut, sedangkan curah hujan pada daerah-daerah lain yang relatif rendah.
Pulau Flores memiliki sumber daya alam terbarukan yang akan menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel, yaitu berupa Geothermal Indonesia yang cukup besar yang mencapai kurang lebih 29.000 MW dan sekitar 800 MW berada di Pulau Flores. Pulau Flores secara resmi telah ditetapkan sebagai pulau panas bumi sesuai ketetapan Menteri ESDM Ignatius Jonan pada tahun 2017. Tujuannya adalah mengoptimalisasi penggunaan energi panas bumi pada Pulau Flores baik sebagai energi listrik maupun non-listrik. Kedepannya, pemerintah akan berfokus menggunakan geothermal fund untuk proses eksplorasi lebih detail penggunaan panas bumi. Pemerintah menargetkan pada tahun 2025 Pulau Flores akan menjadi pemusatan kebutuhan listrik dasar panas bumi utama. Perkembangan kunjungan wisatawan yang meningkat dari tahun ke tahun memberikan efek yang positif pada perkembangan sektor usaha hotel, restoran, kafe, dan tempat hiburan dan sebagainya. Berkembangnya hotel, restoran, kafe, dan tempat hiburan ini tentu saja berefek pada kehidupan ekonomi masyarakat. Data jumlah hotel, restoran, kafe, dan sebagainya sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dari 2015, jumlah hotel atau penginapan di Manggarai Barat ada 63 buah. Sampai pada 2019, meningkat menjadi 111 hotel. Meski di area Labuan Bajo sudah banyak sekali tempat makan dan kafe yang modern, akan tetapi Labuan Bajo punya tempat makan yang menjadi kuliner pusat wisata di Labuan Bajo yang terletak di Kampung Ujung dengan menu olahan seafood segar. Menurut Camat Komodo, dulunya tempat itu hanya berupa wisata seafood pinggiran. Namun, kemudian dilakukan pengelolaan secara profesional oleh pemerintah sehingga menjadi lebih baik. Sistem pengelolaan juga diatur secara profesional dengan pengelolaan oleh pihak ketiga dan diawasi oleh pemerintah. Dalam hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Barat. Sistem pembagian hasilnya 80/20, di mana pihak pedagang mendapat hasil 80% dari total penjualan, sedangkan 20%-nya menjadi hak pemerintah dan pengelola. Wisata kuliner ini biasanya beroperasi dari jam 17 WITA, jam 5 WITA, sampai dengan jam 12 malam. Berdasarkan wawancara dengan para pedagang kuliner, dalam satu malam mereka bisa memperoleh keuntungan 2 juta sampai 5 juta rupiah. Masyarakat lokal juga sangat diuntungkan karena menjadi supplier bahan makanan ke hotel, restoran, rumah makan, dan kafe yang ada di Labuan Bajo, mulai dari ikan, sayuran, dan bahan makanan lokal. Infrastruktur sendiri, Labuan Bajo yang pertama lebih berfokus kepada penataan destinasi wisata, karena sebagian dari wisatawan kebanyakan hanya menikmati pemandangan dan keindahan laut karena mereka menjadikan Labuan Bajo hanya sebuah tempat destinasi, bukan sebuah tempat destinasi melainkan sebagai tempat transit, sehingga pemerintah lebih fokus kepada perbaikan destinasi untuk memikat wisatawan hanya tidak menikmati keindahan laut tapi menikmati beberapa destinasi wisata yang ada di Labuan Bajo. Yang kedua yaitu peningkatan jalan, karena jalan di sana adalah kebanyakan tidak layak untuk dilewati dan membuat waktu untuk perjalanan ke suatu destinasi itu membutuhkan waktu yang lama, sehingga wisatawan kebanyakan memilih untuk tidak menikmati wisata yang tempatnya jauh dari kota ataupun jalannya kurang baik. Itu kebanyakan tidak dipilih oleh wisatawan. Karena itu pemerintah fokus untuk memperbaiki jalanan. Yang ketiga yaitu trotoar. Di sana kurang adanya trotoar karena kebanyakan tempat wisata yang tidak memiliki akses jalan yang bagus atau hanya bisa dilewati hanya satu mobil atau melainkan hanya motor, tetapi pemerintah akan memperbaiki dan menyediakan untuk pengguna jalan kaki. Yang ketiga yaitu perbaikan hunian penduduk, karena kebanyakan penduduk memiliki jarak rumah antara satu rumah ke rumah yang lain lumayan jauh, jadi sehingga pemerintah ingin memperbaiki
hunian rumah dan sehingga hunian rumah dan ekonomi mereka merata. Yang keempat yaitu pembangunan tempat pusat oleh-oleh, contohnya di Puncak Waringin yang dalam proses pembangunan oleh pemerintah, karena di situ tempat oleh-oleh wisatawan berupa souvenir dan lain-lain seperti batik ataupun ciri khas tangan dari masyarakat Labuan Bajo. Untuk fasilitas dari Labuan Bajo lebih ke sarana dan prasarana seperti bandara, pelabuhan, transportasi darat seperti bis ataupun mobil, lalu hotel dan villa ataupun guest house. Untuk yang bandara diusahakan oleh pemerintah agar menerima penerbangan secara langsung dari kota ke Labuan Bajo tanpa transit terlebih dahulu. Untuk pelabuhan kebanyakan tidak transit, melainkan membutuhkan waktu yang lama, tetapi akan disediakan beberapa, misalnya seperti kerjasama transportasi umum darat, sehingga dari pelabuhan wisatawan bisa langsung mendapatkan alat transportasi untuk menuju ke kota ataupun ke tempat penginapan. Untuk hotelnya sendiri tersedia dari beberapa pilihan maupun bintang 3, 4 ataupun 5. Wisatawan bisa memilih dengan fasilitas yang dimiliki setiap hotelnya. Untuk villa sendiri juga sama untuk hotel, karena kebanyakan villa dipakai untuk liburan secara private. Untuk guest house kebanyakan dipakai untuk wisatawan yang seperti backpacker, karena lebih hemat. Keamanan dan kebersihan di Labuan Bajo. Untuk keamanan di setiap destinasi di Labuan Bajo sudah dipastikan ada beberapa titik yang dipantau oleh Basarnas dan tim organisasi BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang memantau secara langsung di lokasi ataupun di destinasi tersebut, karena ada beberapa destinasi di Labuan Bajo yang masih sangat menyatu dengan alam. Contohnya bertemu dengan komodo. Di situ wisatawan boleh mendekat ataupun memegang komodo, tetapi dalam pengawasan secara langsung oleh BNPB ataupun Basarnas, karena di situ sangat berbahaya untuk wisatawan. Untuk kebersihannya sendiri, pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk membersihkan dan melakukan pelestarian secara langsung, seperti membersihkan sampah dan menanam pohon dan menyediakan air bersih untuk wisatawan, lalu memberi tempat sampah di beberapa titik yang lebih banyak lagi supaya wisatawan tidak membuang sampah sembarangan. Slide selanjutnya adalah rancangan perencanaan dari pemerintah. Dengan upaya terus meningkatkan sektor pariwisata, diharapkan ke depannya sektor ini dapat terus mampu meningkatkan kesempatan kerja masyarakat, pendapatan masyarakat, hingga berkontribusi pada produk domestik bruto negara. Oleh karena itu, pariwisata memberikan keuntungan bagi daerah serta masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Hal inilah yang kemudian mendorong semangat bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memajukan pariwisata dengan memperbaiki baik itu strategi ataupun fasilitas.
perhatian pemerintah terhadap sektor ini salah satunya ditunjukkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 di mana dijelaskan bahwa modal berupa sumber daya buatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditunjukkan pada implementasi sebagai berikut. Yang pertama adalah pembangunan jalan tol. Pemerintah mewacanakan membangun jalan tol di Labuan Bajo mengingat akan adanya pertemuan internasional pada tahun 2023 dan status Labuan Bajo sebagai destinasi super premium. Apabila dinamika sosial dan ekonomi di kota Labuan Bajo itu meningkat, maka tidak menutupi adanya kemungkinan dibangun jalan tol dengan kajian terlebih dahulu. Namun sebelumnya diperlukan penganalisaan secara baik agar pembangunan berskala besar ini tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan juga pemiskinan baru dari sebuah sistem, termasuk membangun komunikasi dengan masyarakat adat. Lalu yang kedua ada perpanjangan runway. Pemerintah memiliki rencana untuk memperluas Bandara Internasional Komodo di Labuan Bajo serta memperpanjang runway yang ada, mengingat panjang runway atau landasan pacu itu sangat terbatas. Di samping itu, di ujung runway terdapat gunung yang dapat menghambat proses lepas landas ataupun mendarat. Dengan adanya program tersebut, diharapkan dapat menarik investasi baru, menambah lapangan kerja, dan meningkatkan jumlah turis dalam 5 tahun ke depan. Lalu yang ketiga, ada pengelola bandara akan dilelang. Pemerintah menginginkan pengelola bandara adalah pihak yang memiliki jaringan pariwisata internasional sehingga yang datang ke Labuan Bajo adalah turis yang dapat meningkatkan devisa negara. Namun, perlu diketahui sebelumnya, pemerintah menegaskan bahwa bandara ini tidak dijual kepada pihak asing, di mana pihak swasta asing hanya mendapatkan hak konsesi selama 25 tahun lamanya. Selanjutnya, yang keempat adalah pembangunan trotoar dan pelebaran jalan. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai 371,59 miliar untuk kegiatan pekerjaan rekonstruksi jalan, pelebaran, penataan trotoar, pemeliharaan rutin, dan pembangunan drainase di KSPN Labuan Bajo. Karenanya, ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai akan mengubah wajah kawasan sekaligus mempercepat pengembangan destinasi wisata setempat dan meninggalkan layanan bagi turis mencapai lokasi wisata. Lalu yang kelima adalah perpindahan pelabuhan kontainer. Untuk menata kawasan Puncak Waringin, Labuan Bajo, NTT, pemerintah memiliki rencana agar dermaga untuk kontainer dipindahkan ke tempat lain. Selain ingin mengantisipasi macet, pemindahan pelabuhan kontainer ini juga dapat mendorong percepatan pengembangan sektor pariwisata di Manggarai Barat. Dengan terobosan tersebut, kontainer yang menumpuk di dermaga pun juga tidak akan merusak pemandangan karena nantinya akan difokuskan untuk khusus kapal pinisi, yacht, cruise, dan angkutan lain. Lalu yang terakhir ada segmentasi premium. Pemerintah mengatakan bahwa pengembangan destinasi ini akan menjadi destinasi wisata yang super premium yang memang tertuju pada segmentasi wisatawan yang memiliki pengeluaran lebih besar dari rata-ratanya. Oleh karena itu, pemerintah sangat menekankan pentingnya kebersihan, keamanan, dan kenyamanan dengan rekonstruksi beberapa fasilitas yang telah ada. Saran untuk perencanaan pariwisata. Rancangan perencanaan pariwisata berkepanjangan di Labuan Bajo yang sangat terstruktur dan tepat sasaran dapat memberikan kemajuan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur hingga fasilitas yang diberikan kepada turis yang akan berkunjung. Untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, perlu adanya manajemen perawatan terhadap Bandar Udara Komodo dan juga meningkatkan pelayanan dalam menambah penerbangan sehingga akses untuk masuk transportasi juga mudah. Lalu selain itu terdapat beberapa poin-poin saran penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Yang pertama adalah pelaksanaan promosi pariwisata Nusantara di dalam ataupun di luar negeri. Lalu yang kedua ada pelatihan penanganan kecelakaan dan evakuasi korban apabila ada bencana alam. Lalu yang ketiga adalah pengelolaan sampah pada destinasi wisata. Lalu yang keempat adalah penambah fasilitas khususnya dalam bidang kesehatan. Lalu yang kelima adalah pelestarian hewan eksotis yang dapat dijadikan objek wisata. Lalu yang keenam adalah penyusunan strategi dalam menghadapi kondisi disaster dan krisis, di mana penyusunan strategi ini tuh perlu disusun dengan teliti dan baik, serta perlu mempertimbangkan potensi pasar yang ada, baik market domestik ataupun internasional, terutama pada tren pariwisata ke depan pasca pandemi COVID-19. Selanjutnya, hambatan yang mungkin terjadi di tempat wisata Labuan Bajo. Yang pertama ada perkara infrastruktur dan retribusi. Jadi, Kepulauan Derawan di Kalimantan Timur sampai Labuan Bajo, sektor ini masih jadi perhatian khusus. Secara infrastruktur yang memadai seperti jalan yang mengkoneksikan satu tempat ke tempat lain, serta kesediaan sarana dan prasarana. Yang kedua, perkara sumber daya manusia. Di Labuan Bajo sekitar 274.000 penduduk, Kabupaten Manggarai Barat sekitar
60%-nya hanya memiliki ijazah SD. Ada contoh saat wisatawan makan malam di sebuah restoran di wilayah daerah Labuan Bajo, para pelayan yang bekerja di restoran tersebut belum responsif terhadap para pengunjung. Jadi para pengunjung menunggu makanannya sangat lama, dan juga respon dari para pelayan juga tidak baik. Yang ketiga, perkara sampah. Masalah sampah yang tidak dikelola dengan baik, khususnya di daerah laut, dan banyak plastik-plastik yang masih berserakan di sekitar sana. Selanjutnya, bencana alam yang terjadi di Labuan Bajo. Bencana yang melanda Labuan Bajo didominasi cuaca ekstrim atau angin puting beliung. Sementara gempa bumi memiliki dampak paling banyak terhadap penduduk Labuan Bajo dengan potensi 256.000 penduduk yang terdampak. Dan juga saat musim kemarau panjang, Labuan Bajo akan mengalami kekeringan. Akan tetapi pada saat musim hujan akan terjadi longsor di daerah Labuan Bajo. Kemudian selanjutnya, masalah ketersediaan air bersih. Salah satu hambatan ketersediaan air bersih di sejumlah daerah di Labuan Bajo sangat jarang ditemukan berbanding balik dengan di Pulau Jawa. Selain itu, suhu di Labuan Bajo sangat panas ketimbang di pesisir pantai pada umumnya. Dan juga ketersediaan air yang terbatas, terutama air bersih, dan itu sangat menjadi masalah bagi para wisatawan saat ingin berkunjung ke Labuan Bajo. Kemudian yang terakhir, masalah ketersediaan pusat oleh-oleh atau buah tangan. Wisata Labuan Bajo sangat indah dan menarik. Akan tapi tempat wisata ini sangat minim perbelanjaan atau pusat oleh-oleh khas dari Labuan Bajo untuk bisa dibawa pulang oleh wisatawan. Karena biasanya wisatawan saat berkunjung ke tempat wisata manapun, hampir semua wisatawan membeli oleh-oleh untuk menjadi kenangan atau buah tangan mereka masing-masing. Selanjutnya, mitigasi perencanaan untuk menghindari hambatan yang terjadi di wisata Labuan Bajo. Yang pertama, upaya untuk menangani perkara infrastruktur dan retribusi. Jadi pemerintah dan Dinas Perhubungan Laut tengah melakukan penataan infrastruktur di kawasan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Saat ini sedang dibangun pelabuhan multipurpose Baik Lambu yang nantinya akan digunakan menangani lalu lintas logistik dan bongkar muat kontainer serta retribusi di Labuan Bajo bergantung pada sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua, upaya untuk menangani perkara sumber daya manusia. Sebagai salah satu destinasi yang indah, pemerintah daerah menyiapkan sumber daya manusianya. Jadi pengembangan destinasi pariwisata super prioritas di Labuan Bajo tersebut. Terkait hal itu, provinsi di Nusa Tenggara Timur salah satunya memberi dukungan lewat penyediaan alokasi di anggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk pengembangan SDM tersebut, berdasarkan data dari Labuan Bajo, ada sekitar 274.000 penduduk Kabupaten Manggarai Barat. Sekitarnya 60% hanya memiliki ijazah SD. Dan pemerintah ingin meningkatkan kualitas SDM di Labuan Bajo dengan cara adanya pembangunan Politeknik Pariwisata Negeri di Labuan Bajo, agar masyarakat di sana bisa menempuh pendidikan seputar pariwisata di rumah mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, ada upaya untuk menangani perkara sampah. Perkara sampah yang berada di tempat wisata Labuan Bajo harus segera ditanggulangi agar tidak mencemari lingkungan. Dan juga masyarakat harus diedukasi bahwa sampah plastik memiliki nilai ekonomis sehingga mereka tertarik untuk melakukan pemilahan dan pengumpulan. Seperti pengelolaan sampah plastik. Dengan melakukan pengelolaan sampah plastik di Labuan Bajo, khususnya sampah yang berada di laut, jadi beberapa aksi yang sudah dilakukan antara lain penyusunan draft peraturan pengelolaan sampah mulai dari reception facility sampai dengan pengangkutan, support sarana dan prasarana di Labuan Bajo. Kemudian
diversifikasi skema pendanaan. Maksud dari diversifikasi skema pendanaan adalah di luar APBN atau APBD. Jadi memperkuat kelembagaan dan meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan penegak hukum. Dan selanjutnya, upaya untuk menangani bencana alam. Jadi perlu ada dukungan tambahan dari BPBD daerah setempat. Kesiapsiagaannya mulai dari alat kelengkapan logistik, sarana komunikasi, dan sarana transportasi. Dan juga BPNPB memiliki 1 unit helikopter untuk evakuasi medis dan logistik guna untuk menunjang pariwisata aman bencana di Labuan Bajo. Dan selanjutnya, upaya untuk menangani masalah ketersediaan air bersih. Kondisi terkini di Labuan Bajo menunjukkan kebutuhan dan ketersediaan air bersih. Sebagian besar masyarakat mengeluh karena kekurangan air bersih yang sudah berlangsung cukup lama. Jadi saat ini 11 reservoir yang ada di sekitar Labuan Bajo sudah memasok 40 liter per detik untuk melayani kurang lebih 5.000 pelanggan. Jadi mereka menambahkan air jadi di PDAM kayak gitu. Dan idealnya pasokan harus ditambah menjadi 60 liter per detik untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk di wilayah Labuan Bajo. Dan yang terakhir, upaya untuk menangani masalah ketersediaan pusat oleh-oleh atau buah tangan. Seharusnya masyarakat lokal atau pemerintah daerah setempat membangun atau memiliki pusat oleh-oleh di daerah sekitar Labuan Bajo, karena bisa juga untuk mempromosikan daerah tersebut saat wisatawan sudah kembali ke rumah masing-masing. Jadi Labuan Bajo akan lebih terkenal lebih luas lagi. Sebelum kami menutup, melalui pembahasan di atas, kami menarik kesimpulan bahwasanya untuk menyukseskan proses pembangunan wisata pada daerah Labuan Bajo, pemerintah harus dapat melakukan proses demi proses secara terpadu dan komprehensif, serta mengacu pada Integrated Tourism Master Plan atau ITMP, di mana pemerintah harus dapat mencocokkan antara supply dan demand, serta perlu adanya target yang jelas, target yang terukur, breakdown pekerjaan, timeline yang jelas dalam pembentukan ITMP tersebut, sehingga kedepannya pembangunan yang ada itu tepat sasaran dan terukur. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata ataupun pemahaman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.